Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yulianti dari kelas 12 TKJ 2. Saya di sini akan membahas mengenai teks editorial dengan judul Hacker Bejorka. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Bikin heboh RI, data apa saja yang dibocorkan hacker Bejorka? Sejumlah data RI disebarluaskan oleh hacker Bejorka. Tak hanya pejabat, ia juga membongkar data-data dari lembaga publik dan pemerintah. Data tersebut beredar di forum atau grup Telegram. Selain di Telegram, Bejorka juga mencuit dan memention sejumlah akun Twitter pejabat sasarannya. Namun tak butuh waktu lama, Twitter memblokir akun @bejorkadis setelah mengunggah sejumlah cuitan kepada akun-akun pejabat yang data pribadinya dibocorkan. Daftar panjang kasus kebocoran data diungkap oleh Bejorka. Lalu, siapa saja pejabat dan lembaga yang masuk dalam radar Bejorka? Berikut ini adalah sejumlah nama yang diungkap oleh Bejorka. Yang pertama, kebocoran data pelanggan IndiHome. Bejorka mengklaim telah mengantongi 28 juta histori browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Namun, perwakilan Telkom Group menyatakan bahwa data tidak ada yang bocor, tidak valid, dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporative Communication and Investor Relations Telkom. Telkom tidak menggunakan email @telkom.net, baik untuk kepentingan perusahaan maupun pelayanan bagi pelanggan. Jadi, fungsinya bukan sebagai email, jelas Reza. Yang kedua, kebocoran 1,2 data registrasi SIM card. Bejorka kembali menjadi aktor di balik bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Data tersebut dijual seharga $100.000 atau sekitar dengan 745,6 juta. Data sebesar 87 GB diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Namun sampai sekarang teka-teki sumber kebocoran data tersebut belum diketahui. Pasalnya, Kominfo menyebut sampel data yang tersebar bukan dari pihaknya. Pihak Kementerian Kominfo sendiri mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak dalam negeri membahas masalah dugaan kebocoran data SIM card tersebut. Yang ketiga, membocorkan data KPU. Bejorka kembali berulah. Kali ini, data yang ia bocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Informasi ini diunggah oleh Bejorka pada tanggal 6 September 2022 pada forum breadcat.co.id. Unggahan itu berjudul Indonesia Netizenship Database Forum KPU. Data yang berhasil didapatkan adalah NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender hingga umur. Data spoiler, nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat, daftar surat ke Presiden Indonesia. Pada tanggal 9
September 2022, Bjorka kembali menggemparkan warganet, namun data yang dibagikan kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Jokowi, salah satunya dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB kompres dan 189 MB unkompres. Dalam unggahan ini, Bjorka tak menyertakan perincian harga jual, kemungkinan sekadar untuk unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data presiden. Ia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang dibobol. Isinya kata Bjorka, title of the letter, letters number, sender, receiver, employed, letter, date, etc. Yang kelima, doxing pejabat publik. Setelah beberapa kali menjabar data sensitif di Breaking Forums, Bjorka kemudian membagikan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik di Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Aksi doxing ini Bjorka dilakukan sepanjang akhir pekan lalu, dari tanggal 10 hingga 11 September 2022, yang dimulai dari data milik Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Johnny G. Plate. Di tengah momen ulang tahun Kominfo, Bjorka berulah memanfaatkan kesempatan. Johnny diketahui berulang tahun pada Sabtu 11 September 2022. Happy birthday, tulis Bjorka di grup Telegram Bjorkanism. Pandangan warga milenial, apa tidak bisa menggunakan media sosial dengan benar? Gunakanlah media sosial itu dengan baik, hargai privasi setiap orang. Tidak selayaknya Bjorka meretas apalagi sampai membeberkan semua data penting ke publik, karena itu bisa jadi masalah yang fatal. Jika orang lain memanfaatkan data yang telah dibocorkan, lalu dimanfaatkan untuk hal yang dapat merugikan orang lain. Pintarlah bermain medsos. Untuk kita saja pengguna medsos, jangan semua apa-apa kita upload, karena bisa saja itu dapat menjadikan celah untuk mereka yang ingin berbuat jahat terhadap kita. Sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.